Halo semuanya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahanida Tita Sitepu dengan NIM 22109121200004 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa saja kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. 8 kompetensi kesehatan masyarakat. Sebagai seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat dengan gelar SKM, kita harus memiliki 8 kompetensi dasar. Pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang meliputi yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analisis and assessment. Kompetensi ini mencakup banyak hal tentunya, seperti kemampuan mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau policy development and program planning skill. Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat diharapkan bertugas mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang isu kesehatan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Pembinaan kesehatan kepada masyarakat ini menjadi tugas utama dari sarjana kesehatan masyarakat. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency or local wisdom. Masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang beragam tentunya. Suatu budaya dengan budaya lainnya pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau communication empowerment. Adanya keberagaman dalam masyarakat menuntut sarjana kesehatan masyarakat mampu menggabungkan berbagai macam strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill, artinya seorang sarjana kesmas harus mampu mendefinisikan nilai dan memahami status kesehatan. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill. Program kesehatan masyarakat pastinya membutuhkan anggaran. Ini tentunya memiliki kompetensi untuk mengalokasikan dana dalam program secara tepat. Yang kedelapan, yang terakhir adalah memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skills. Masyarakat ibarat sebuah sistem yang terdiri dari banyak organisasi dengan karakter yang beragam. Agar dapat melakukan penyuluhan dan memberikan informasi secara tepat, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan secara baik. Nah, dari ke-8 kompetensi dasar tadi, saya akan membahas lebih lanjut untuk poin yang nomor 3, 4, dan 5. Yaitu mengenai poin ketiga tadi, seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu berkomunikasi secara efektif atau sering kita kenal dengan communication skill. Pembinaan kesehatan kepada masyarakat ini tentunya menjadi tugas utama tadi ya. Hal tersebut ini membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik itu melalui tulisan, lisan, atau media lainnya seperti media massa dan jejaring informasi gitu. Seorang sarjana kesehatan masyarakat harus dapat mempresentasikan informasi tadi secara akurat tentang demografi dan statistik program kesehatan masyarakat. Contohnya itu, seorang sarjana kesmas harus mengerti dan menguasai apa itu pengertian, jenis, dan ciri-ciri dari komunikasi yang efektif itu sendiri. Dan yang kedua itu, seorang kesmas harus mampu menguasai teknik presentasi yang efektif dan akurat kepada audiens. Poin selanjutnya, contoh selanjutnya adalah karena kesmas itu identik dengan presentasi, maka seorang sarjana kesmas harus memiliki skill public speaking yang baik tentunya. Nah, poin yang keempat,
yaitu mampu memahami budaya setempat atau cultural kompetensi local wisdom. Masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang beragam. Suatu budaya dengan budaya lainnya itu pasti memiliki aturan yang berbeda. Oleh karena itu, seorang lulusan sarjana Kesmas harus mampu menggunakan metode dan pendekatan yang tepat untuk berinteraksi secara efektif dan profesional dengan orang dari latar belakang yang berbeda-beda tadi. Nah, contohnya itu seorang sarjana Kesmas harus memiliki strategi interaksi yang sensitif, efektif, dan profesional dengan latar belakang yang berbeda. Contohnya, Kesmas ini harus memiliki pendekatan berbasis lokal terhadap masalah yang terkait dengan nilai dan norma yang berlaku di budaya setempat, entah itu kebiasaan lokal ataupun norma-norma yang berlaku di suatu tempat tersebut. Nah, poin yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empower. Adanya keberagaman dalam masyarakat ini menuntut sarjana kesehatan masyarakat untuk mampu menggabungkan berbagai macam strategi untuk berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, mereka harus bisa menghimpun masukan dari masyarakat sebagai pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Nah, selain itu, kesehatan masyarakat juga harus mampu memberdayakan masyarakat. Artinya, seorang sarjana Kesmas harus mampu mengembangkan berbagai strategi pemberdayaannya untuk dalam interaksi dengan orang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda tadi. Nah, terus juga seorang sarjana kesehatan masyarakat harus menjaga hubungan dengan stakeholder dan tokoh masyarakat dalam melakukan suatu pemberdayaan. Terus mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan Kesmas, dan seorang sarjana kesehatan masyarakat mampu melakukan identifikasi potensi dan sumber daya masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.